Di lereng perbukitan yang sejuk, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Cilengkrang, di Kabupaten Sumedang. Desa ini jauh dari keramaian kota, sinyal ponsel sering hilang, dan jalan aspal belum menjangkau semua sudut kampung. Disinilah seorang pemuda bernama Raka tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. Ayah mereka sudah lama meninggal karena penyakit paru-paru, dan sejak itu Raka mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setiap pagi Raka bangun sebelum subuh, membantu ibunya memasak, menyapu halaman, lalu berangkat ke ladang. Namun, tanah yang ia garap tak banyak menghasilkan. Ketika musim hujan datang lebih cepat, padi pun banyak yang busuk sebelum panen. Harga pupuk mahal, dan utang di warung terus menumpuk. Adiknya, Nisa, adalah harapan keluarga. Cerdas dan rajin, ia selalu jadi juara kelas. Raka ingin sekali menyekolahkan Nisa hingga kuliah. Tapi dari mana uangnya? Sampai pada suatu malam, Raka mendengar kabar dari temannya bahwa ada lowongan kerja sebagai perawat lansia di luar negeri, tepatnya di Madrid, Spanyol. Gajinya besar, bisa untuk membiayai ibu dan adiknya. Tanpa pikir panjang, Raka mulai mengurus dokumen. Ia pinjam uang ke tetangga untuk membayar agen, lalu berpamitan dan berangkat, meninggalkan desanya yang sunyi untuk mengadu nasib di negeri orang. Madrid adalah dunia yang sama sekali asing bagi Raka. Bahasa berbeda, cuaca dingin, dan jalanan padat. Raka ditempatkan untuk merawat seorang kakek bernama Don Alejandro, seorang mantan pebisnis sukses yang kini lumpuh akibat kecelakaan mobil. Kakek ini kaya raya, namun tinggal di rumah besar yang terasa dingin dan sepi. Raka bekerja siang dan malam. Ia menggantikan popok Don Alejandro, menyuapinya, memandikannya, dan membawanya ke taman jika cuaca bagus. Walau berat, Raka melakukannya dengan sabar. Don Alejandro awalnya cuek dan sinis, namun perlahan mulai menyukai kehadiran Raka yang sopan, pekerja keras, dan penuh perhatian. Namun, satu hal yang menjadi tantangan berat bagi Raka adalah putri tunggal Don Alejandro, seorang wanita muda bernama Claudia. Claudia yang kini harus meneruskan perusahaan ayahnya, adalah wanita yang keras kepala, arogan, dan sinis. Ia memandang rendah Raka karena hanya seorang pembantu dari Asia. Ia sering berkata ketus, bahkan tak segan memerintah Raka dengan kasar. Aku tidak suka kamu ada di sini. Jangan kira kau bisa ikut campur urusan keluarga kami, kata Claudia suatu hari. Raka hanya menunduk dan diam. Ia bukan orang yang suka membalas. Dalam hatinya, ia hanya ingin menunaikan tugas dan mengirim uang ke kampung. Hari demi hari berlalu. Perusahaan yang ditinggalkan Don Alejandro dalam kondisi genting. Claudia, yang sebelumnya hanya tahu dunia fashion dan pesta, kini harus menghadapi dunia bisnis yang keras. Ia sering pulang larut malam dengan wajah kesal, memarahi staf, dan bahkan menangis diam-diam. Satu malam, Claudia masuk ke kamar ayahnya dan mendengar Don Alejandro berbicara dengan Raka. Kau tahu, Raka, aku pikir Claudia sebenarnya baik. Dia hanya takut gagal. Takut sendirian, ujar Don Alejandro pelan. Claudia tertegun di balik pintu. Ia tak tahu bahwa ayahnya begitu mempercayai Raka. Sejak malam itu, sikapnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai menyapa Raka dengan nada lebih lembut, bahkan sesekali bertanya, "Kamu sudah makan?" Sebuah kalimat sederhana yang membuat hati Raka hangat. Mereka mulai mengobrol lebih sering. Claudia penasaran dengan desa asal Raka. Ia terkejut mendengar bahwa Raka belum pernah melihat mal besar atau naik pesawat sebelum ke Madrid. Namun ia juga kagum. Raka bisa berbahasa Spanyol dasar hanya dalam waktu 2 bulan, dan punya semangat belajar yang tinggi. Perubahan Claudia makin terasa ketika suatu malam, Don Alejandro jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Claudia panik, tak tahu harus menghubungi siapa. Rakalah yang tenang, sigap menghubungi dokter dan ambulans. Sejak itu, kepercayaan Claudia kepada Raka tumbuh kuat. Pada suatu akhir pekan, Claudia mengajak Raka dan ayahnya berlibur ke villa di pinggir kota. Di sana, ia mengajak Raka naik balon udara. Saat balon melayang tinggi, Claudia menatap Raka dan berkata, "Terima kasih sudah hadir dalam hidup kami. Kau mengubah banyak hal." Raka hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia mulai memendam rasa yang tak berani ia ungkapkan. Namun cinta tak bisa disembunyikan lama. Don Alejandro ternyata sudah lama tahu. Ia bahkan berkata, "Jika kau mencintai Claudia, Raka, aku tak keberatan. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu putriku aman bersamamu." Dan akhirnya,
Claudia pun menyatakan cinta lebih dulu. Aku tahu, orang akan mencibir jika aku bersama pria sepertimu. Tapi aku tak peduli. Aku cinta kamu, Raka. Raka punya mimpi baru, membuka cabang perusahaan di Indonesia, di bidang agrikultur modern. Claudia mendukung sepenuh hati. Bersama-sama, mereka membuka Cilengkrang Agrotech, sebuah perusahaan yang memberdayakan petani lokal dengan teknologi modern. Kini, Raka bukan hanya anak kampung biasa. Ia jadi inspirasi. Ia mengubah hidup bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan di senja hari, saat ia duduk bersama Claudia dan ibunya di beranda rumah, Raka tersenyum. Ia tahu, semua perjuangan, air mata, dan kerja keras itu tidak sia-sia. Yang suka dengan alur cerita ini, jangan lupa tinggalkan jejak jempolnya kalian dengan klik tombol like, share, and subscribe. Beberapa bulan kemudian mereka resmi menikah. Pernikahan mereka sederhana namun indah, di sebuah taman tua peninggalan Don Alejandro. Banyak yang terkejut, banyak yang tidak percaya. Tapi Claudia berdiri tegak. Ia telah berubah. Raka mengubahnya. Ia kini menjadi wanita bijak, tidak arogan, dan belajar menghormati semua orang. Setelah 2 tahun menikah, Raka mengajak Claudia ke Indonesia. Mereka mengunjungi desa Cilengkrang. Claudia menangis melihat rumah Raka yang dulu reot, dan kini direnovasi sederhana namun bersih dan nyaman. Raka punya mimpi baru, membuka cabang perusahaan di Indonesia, di bidang agrikultur modern. Claudia mendukung sepenuh hati. Bersama-sama, mereka membuka Cilengkrang Agrotech, sebuah perusahaan yang memberdayakan petani lokal dengan teknologi modern. Kini, Raka bukan hanya anak kampung biasa. Ia jadi inspirasi. Ia mengubah hidup bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan di senja hari, saat ia duduk bersama Claudia dan ibunya di beranda rumah, Raka tersenyum. Ia tahu, semua perjuangan, air mata, dan kerja keras itu tidak sia-sia. Cerita tentang Raka belum selesai. Yang penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya? Kepada Raka dan Claudia yang penasaran, klik subscribe. Jangan lupa tinggalkan jejak jempolnya kalian dengan klik tombol like, share, and subscribe.